Ya, saudara, terkait dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, di mana sebelumnya kita mendengar Komnas HAM menyebutkan ada dugaan kuat sebenarnya ada penembak ketiga pada kasus kematian almarhum Brigadir Joshua yang kemudian disebut-sebut semua kemungkinan penembak ketiga ini kalau memang benar ada juga termasuk adalah istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati bisa saja menjadi pelakunya. Nah, benarkah Putri Chandrawati terlibat dalam penembakan? Siapa saja sebenarnya yang menembak almarhum Brigadir Joshua pada saat hari kejadian? Kita akan langsung berbincang untuk mencari tahu dengan para narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Berjanji nanti untuk hadir juga adalah pengacara Brigadir Eliezer, Barada Eliezer maksud kami. Sekarang yang sudah hadir baru pengacara dari keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Selamat pagi, Pak Kamarudin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air. Ya, Pak Kamarudin, terima kasih waktunya. Dan kemudian sebetulnya sudah bergabung Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Kemudian sudah berjanji untuk bergabung untuk Sapa Indonesia Pagi, pengacara Barada Eliezer Roni Talapesi, tetapi belum bisa dihubungi. Begitu nanti Bang Roni bisa terhubungkan, langsung kita akan berbincang. Dan kalau komunikasi sudah tersambung dengan baik dengan Pak Bambang Rukminto, kita juga akan segera bergabung. Kami juga sudah menghubungi sejak kemarin sampai tadi malam Komnas HAM, tapi tampaknya belum bisa bergabung pada hari ini. Belum ada jawaban kami untuk ketika mengundang untuk pagi ini berbincang di Sapa Indonesia Pagi. Jadi kita berdua dulu ya Pak Kamarudin, berkaitan dengan kami nih, saya sebagai masyarakat mendengar ada kemungkinan penembak ketiga dari Komnas HAM. Dalam perbincangan ini koreksi saya kalau mungkin saya ada salah dengar atau salah baca berkaitan dengan pernyataan dari Komnas HAM. Ini karena dari uji balistik ada 3 jenis peluru Glock dari 3 jenis peluru dari pabrikan yang berbeda. Jadi nggak mungkin dari senjata yang sama karena peluru kan biasanya untuk pistol itu berbeda-beda. Jadi ada 3 jenis peluru. Kemudian ada kemungkinan berarti 3 senjata selain yang kita dengar Glock dan HS begitu. Kemudian ada jumlah peluru juga yang berbeda dari olah TKP. Pak Kamarudin, Anda mengikuti kasus ini sejak awal, bahkan saya mengatakannya Anda kadang-kadang selangkah lebih ke depan sebelum ada tim sus pada waktu itu begitu. Anda punya kesimpulan yang sama, Pak Kamarudin, bahwa ada kemungkinan penembak ketiga, Pak Kamarudin? Baik, jadi dari awal saya sudah ingatkan penyidik bahwa yang harus menjadi tersangka dalam perkara ini minimal 9 atau 10 Orang. orang ya, Hmm. yaitu para ajudan, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan supirnya. Hmm. Dan ditambah lagi puluhan pelaku obstruction of justice. Namun yang dilakukan oleh penyidik sampai dengan pagi ini baru 5 tersangka dari pelaku utama pasal 340, junto 338, junto 5556 Kopidana, ditambah dengan 36 tersuspek obstruction of justice, dan diajukan untuk tersangka obstruction of justice itu selain yang 36 ditempatkan di tempat khusus, ada sekitar 7 tersangka termasuk dalamnya Ferdy Sambo. Nah, kemudian yang diperiksa hampir 100 orang atau hampir 1 SSK kan begitu. Ya. Jadi kenapa saya meminta Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim koneksitas atau tim independen, karena saya sudah memahami kerumitan perkara ini sejak awal berdasarkan informasi-informasi dari intelijen saya yang menyatakan banyaknya keterlibatan para pihak, mulai daripada Polres, Polda, Pidum Polri, dan Propam kan begitu. Ya. Tapi sayang yang dilakukan Presiden hanya berbicara 4 kali menyatakan buka seterang-terangnya. Tetapi sayang permintaan Pak Presiden itu tidak dihiraukan atau tidak diindahkan oleh Polri, begitulah kira-kira. Dan
saya kepingin menyelamatkan Polri ini, Ya, biar bagaimanapun Polri ini kita sangat membutuhkannya sepanjang ada negara ini, supaya negara ini tetap eksis, maka saya terus mendorong Pak Presiden untuk membentuk tim independen. ya. Alasannya adalah karena ada keterlibatan juga dari Dewan, salah satu ketua komisi Dewan dimanfaatkan oleh Verdi Sambo untuk melobi istana melalui salah satu kementerian, Hmm. yaitu Kementerian Sekretaris Negara. Berhasil apa tidak saya tidak tahu, Oke. tetapi yang jelas berdasarkan informasi intelijen itu digunakan, kan begitu, Hmm. ketua komisi DPR ini. Kemudian juga melobi kementerian yang lain yang menterinya itu ex Polri, kan begitu ya. Ya, ya, oke. Bahkan juga Tapi Pak melobi. Kamarudin, pagi ini saya mengerti bahwa banyak sekali aspek yang sejak awal Pak Kamarudin dan kawan-kawan sebagai pengacara dari keluarga Joshua almarhum melihat ini begitu kompleks. Kita sama-sama mengerti itu. Tapi pagi ini saya agak fokus tanggapan Anda berkaitan dengan kemungkinan penembak ketiga. Kita udah tahu Barada Eliezer udah mengaku dia yang menembak pertama. Barada Eliezer juga dia melihat Verdi Sambo menembak juga katanya. Jadi baru keterangan ini ada 2 penembak. Sementara dari Kalau olah penembak TKP itu, ada penembak ketiga kemungkinan dari uji balistik di mana ada 3 jenis peluru. Pak Kamarudin. kalau penembak itu pasti lebih dari 2. Kenapa Alasannya Anda begini, mengatakan begitu? alasannya begini. Rilis awal daripada Kapolres Jakarta Selatan, Kasat Karopenmas dan Benny Mamoto dari Kompolnas adalah bahwa almarhum meninggal karena akibat tembak menembak berdasarkan hasil otopsi. Ya, Itu dikatakan di mana almarhum menembak 7 kali tapi tidak kena, tetapi ditembak balik sebanyak 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 peluru. Ini kan sudah saya kritis sejak awal. Bagaimana caranya ditembak kena 4 kali, tetapi menghasilkan 7 peluru. Nah, dari mana 3 peluru lagi? ya. Apakah Indonesia sudah punya peluru yang mengakibatkan 4 kali tembakan menghasilkan 7 lubang atau 7 peluru, kan begitu. Hmm. Nah, kemudian juga saya katakan, karena waktu itu dikatakan oleh Karopenmas bahwa tembak-menembak ini terjadi hadap-hadapan dari lantai 2 atau dari tangga dengan almarhum di bawah. Ya. Bagaimana caranya peluru itu bisa mutar balik? Pasti ada pelaku dari belakang, kan begitu waktu itu saya katakan. Tetapi kan sulit meyakinkan lembaga-lembaga ini karena diduga mereka sudah tercemar dengan amplop-amplopnya Ibu Putri maupun Verdi Sambo. Ya. Jadi korupsi dan atau gratifikasi inilah yang merusak sistem otak dan hati daripada mereka sehingga Oke. sulit mengatakan yang benar begitu. Oke, terbayang bahwa sejak awal Pak Kamarudin sebenarnya juga sudah curiga ini pasti lebih dari 2 orang yang menembak dari sisi itu. Baik, saya pindah dulu ke Mas Bambang Rukminto. Mas Bambang sudah tersambung dengan baik sekarang ya, sudah mendengar dan selamat pagi. Bayu. Ya, baik. Nah, Mas Bambang, dugaan adanya penembak ketiga ini kabarnya juga salah satu yang diminta diperjelas dari kejaksaan, makanya berkasnya dipulangkan. Ada yang kurang nyambung antara apa yang dilakukan antara temuan di TKP dengan ceritanya begitu. Saya menggambarkannya, menyingkatnya ginilah untuk memudahkan saya yang awam ini dengan pemirsa Sapa Indonesia begitu, bahwa ada 3 jenis peluru. 3-tiganya nggak mungkin dari 1 senjata atau dari 2 senjata. Kemungkinan besar ada peluru-peluru untuk pistol jenis Glock dan juga untuk HS. Tapi ada 1 peluru Luger, jenis senjata yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian menilai ini siapa yang pakai Luger, senjata Luger ini yang terkenal dari Perang Dunia Kedua itu ya. Kemudian dari jumlah peluru, kalau hanya Glock dan HS full diisi, Glock 17 peluru, HS 16 peluru, ada 23 peluru kalau habis semua itu magazinnya. Sekarang ditemukan cuma ada 21 peluru, ada 2 peluru yang hilang. Nah, titik-titik ini harus diselesaikan oleh kepolisian untuk sampai ke kejaksaan supaya nanti di pengadilannya jelas nih ceritanya.
Benar ya itu? Dan bagaimana menjawab ini kemudian kepolisian? Kemudian ini kemudian orang menyambungkannya juga tampaknya dengan uji poligraf kemarin begitu atau lie detector kemarin untuk mencari kesesuaian temuan dengan cerita begitu yang belum nyambung. Mas Bambang, Ya. ini yang sekarang Ya. sedang dicari oleh tim sus. Betul, memang sejak awal terkait dengan kasus ini kan banyak hal yang masih janggal dan masih tidak nyambung ya. Iya. Konstruksi peristiwanya dan bukti-bukti di lapangan itu tidak nyambung gitu. Makanya memang penyidik ini memang harus bekerja lebih keras lagi untuk mencari siapa itu terkait dengan penggunaan lie detector. Memang itu adalah sebuah sarana untuk melihat kualitas kejujuran dari seseorang gitu. Ya. Hanya saja kalau kemudian hanya itu untuk mengungkap motif-motif saja, ini tentunya tidak akan berperan banyak karena seorang tersangka tentunya memiliki hak ingkar, terutama aktor utamanya yaitu FS. Ya. Seperti itu. Makanya memang penyidik di sini memang harus bekerja lebih keras terkait dengan dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Komnas HAM, terus kemudian yang disampaikan oleh pengacara. Memang ini memberikan, saya melihat sebuah upaya untuk memperpanjang atau isu ini biar tidak segera berhenti di situ saja, karena memang muncul banyak dugaan-dugaan yang terkait dengan bukti-bukti yang baru ditemukan gitu loh. Memang penyidik dalam hal ini memang harus segera mengungkapkan siapa pemilik dari luger itu tadi. Kalau kemudian beberapa personil yang ditersangkakan sebagai pelaku obstruction of justice itu harus digali dari situ juga gitu loh. Makanya ini memang membutuhkan kerja keras. Tidak saksi-saksi itu bukan hanya dari para pelaku yang sudah tersangkakan, tapi juga para pelaku obstruction of justice. Ini mungkin yang akan menjadi lebih dikembangkan. Tanpa ada itu kelihatannya akan kesulitan sekali gitu, karena CCTV dan yang lain-lainnya juga dan TKP pun juga sudah sangat rusak dalam hal ini, seperti itu Mas Bayu. Iya. Nah Mas Bambang, memang TKP udah rusak betul deh ya, rusak dalam artian TKP ulang saja yang kemudian kita percaya akan dilakukan sebaik-baiknya oleh kepolisian pada waktu itu kan sudah beberapa hari kemudian, sudah banyaklah yang kemudian tidak kita sebut rusak, itu artinya sudah tidak persis kejadiannya begitu kan ya, jadi agak sulit mencari sesuatu menjadi bukti-bukti, saksi-saksi bisunya sudah berantakan lah begitu. Sementara CCTV nggak ada. Nah kan sekarang bergantung pada cerita atau kesaksian mereka yang terlibat di situ. Sudah pada bercerita nih, walaupun bisa jadi kan ada yang tidak bercerita sesuai dengan kejadian sebenarnya dan lain-lain. Menyangkal atau membantah bahwa pernah melakukan ini dan itu. Yang misalnya saja FS mengatakan dia tidak menembak Joshua, sementara Eliezer mengatakan dia melihat FS kemudian menembak. Nah ini masih mending lah, masih ada yang melihat begitu. Apakah ada kemungkinan dan bagaimana kemudian kepolisian, ya ini PR sulit begitu, kita terbayang gitu ya, tapi apakah ada pendekatan-pendekatan lain yang mungkin bisa dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus ini biar nyambung antara cerita dengan fakta-fakta yang ditemukan seperti misalnya jumlah peluru dan jenis-jenis peluru. Apa yang kemudian bisa dilakukan lagi Mas Bambang oleh kepolisian? Harapannya memang pada tim di awal ya Mas, terkait dengan para pelaku obstruction of justice, yang TKP dengan Polres Jakarta Selatan. Yang melakukan olah TKP pertama kali begitu ya? Itu yang paling penting, kuncinya di situ gitu loh. Itu kalau bisa mereka juga diminta keterangan selengkap-lengkapnya, tidak tertutup seperti saat ini, itu kemungkinan bisa dilakukan, karena salah satu contoh misalnya rekaman CCTV yang dilakukan oleh Baikuni misalnya seperti itu. Kan ini sudah ada upaya untuk mengcopy seperti itu. Tentunya ada informasi-informasi lain terkait dengan CCTV di TKP gitu loh.
Kemudian juga forensik juga melakukan tugasnya di situ dengan melakukan olah TKP di awal. Ini yang kita harapkan di situ. Penyidik seharusnya masuk melalui pintu itu, seperti itu. Ya, itu bisa juga menarik untuk kita lihat ya. Sedikit lagi ya, Mas Bambang ya, sebelum saya jeda. Kalau Glock dan HS itu kan semacam standar lah di dalam menjadi senjata standar dalam kepolisian maupun mungkin koreksi saya juga berkaitan dengan TNI atau pihak keamanan ya. Kalau Luger itu siapa yang biasanya memilikinya? Mas Bambang, mungkin Anda tahu. Waduh, saya informasi kurang paham terkait dengan Luger ini. Yang pasti memang ini kan senjata lama kan, seperti itu. Yang nyaris tidak digunakan oleh kawan-kawan di kepolisian. Artinya bisa jadi ini adalah senjata koleksi seperti itu. Persis. Saya berpikirnya ini kayak senjata yang itu kan jenis senjata yang mungkin hanya dikoleksi begitu ya, karena begitu terkenal dipakai oleh tentara Jerman di Perang Dunia Kedua begitu. Nah ini mungkin juga bisa menjadi kunci ya. Betul. Siapa yang memiliki Luger ini juga sangat penting gitu loh. Karena tidak semua orang bisa memiliki senjata yang antik seperti itu gitu loh. Kecuali orang-orang yang memiliki akses dan memiliki kesenangan tersendiri terkait dengan koleksi senjata seperti itu. Baik, oke, kita akan sambung dan mudah-mudahan nanti pengacara dari Barada Eliezer akan bisa bergabung bersama kita. Tetap bersama kami untuk menyambung siapa atau betulkah, kuatkah adanya penembak ketiga dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kami segera kembali.